Langkah berani Jokowi untuk membuat perdamaian apa yang berlaku di Myanmar menyebabkan PBB memuji keberanian yang dilakukan oleh Jokowi. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja dijumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Info Istana. Dimana kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, dimana dikatakan PBB memuji langkah berani Jokowi dalam membuat perdamaian apa yang berlaku di Myanmar guys. Wow. Jom guys, apa-apa pun kita semak dulu video ini seperti biasa di hujung nanti. Baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni guys. PBB uji langkah berani Presiden Joko Widodo yang kirim Jenderal Bintang 4 sebagai utusan damai ke Myanmar. PBB memuji keberanian Indonesia yang telah memutuskan mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar guna membantu negara itu keluar dari krisis politik. Para Menteri Luar Negeri Menlu ASEAN pun mendesak junta militer Myanmar bekerjasama mengurangi kekerasan agar dialog inklusif antara para pihak yang bertikai bisa terjadi. Soal utusan, ada mekanisme pelaksanaannya, ada keputusan untuk mengirim utusan khusus ke Myanmar, ungkap Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryo Putro di Jakarta, Jumat tanggal 3 Februari 2023 seperti laporan Antara. Presiden Joko Widodo pun mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengurangi kekerasan dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang bertujuan mengakhiri krisis yang memperburuk kondisi di negara tersebut. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menjadi tuan rumah pertemuan para Menlu ASEAN Jumat mengatakan para menteri sepakat dialog nasional yang inklusif adalah kunci untuk menemukan penyelesaian damai atas situasi di Myanmar, pun mengurangi kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan disebut yang terpenting untuk membangun kepercayaan dan kepercayaan diri, seperti laporan Associated Press. Dia mengatakan, kurangnya kemajuan di Myanmar menguji kredibilitas kita sebagai sebuah kelompok dan upaya ASEAN menuju perdamaian di Myanmar akan dikoordinasikan dengan negara-negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Tugas utusan khusus untuk Myanmar tahun ini dipikul Menlu Retno Marsudi sesuai dengan mekanisme yang telah diberlakukan sebelumnya. Menlu dari negara yang menjadi ketua ASEAN sekaligus mendapatkan tugas menjadi utusan khusus untuk Myanmar. Presiden Joko Widodo pun sebelumnya mengutarakan rencananya mengirim seorang jenderal tinggi TNI untuk berbicara dengan para pemimpin junta Myanmar. Namun, Sidharto menegaskan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN Coordinating Council ACC belum menyetujui soal kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Pertemuan para Menteri Luar Negeri kali ini lebih banyak membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan konsensus 5 poin. Fokus Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam rangka mendorong penghentian kekerasan, upaya bisa dicipta kondisi yang dapat membuka proses dialog yang inklusif, serta penyaluran bantuan kemanusiaan, ujar Sidharto. Dua utusan khusus keketuaan ASEAN sebelumnya, yakni Menlu Brunei Darussalam dan Kamboja, belum berhasil memasuki Myanmar karena tidak diberi akses oleh junta militer. Pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN itu, kursi untuk Myanmar juga tampak kosong meski Indonesia, kata Sidharto, sebetulnya tetap mengundang perwakilan non-politik Myanmar. Sementara itu, ASEAN mengecualikan perwakilan politik Myanmar dalam berbagai pertemuan ASEAN sebagai bagian sanksi tindakan junta militer. PBB pun berharap
Di bawah keketuaan Presiden Joko Widodo, ASEAN bisa menjadi sebuah kawasan yang kembali damai dan harmonis. Menurut Sekjen PBB bahkan mengatakan langkah berani Presiden Joko Widodo untuk mengirim Jenderal Tinggi TNI guna melakukan negosiasi damai adalah sebuah langkah maju untuk menuju perdamaian Myanmar. Karena tanpa keamanan dan kestabilan kawasan, mustahil ASEAN bisa menjadi epicentrum of growth-nya dunia atau pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Guys, kalau kita tengok sebenarnya kudeta yang berlaku di Myanmar ini sudah pun berlaku beberapa tahun yang lepas. Dan kalau kita tengok banyak sekali pergolakan yang menyebabkan hak asasi manusia di Myanmar ini kacau bilau guys. Sampaikan kalau kita tengok beberapa kali campur tangan PBB, tetapi isu kudeta yang berlaku di Myanmar ini masih lagi berlaku sampailah pada hari ini. Dan kalau kita tengok jarang kita dengar masalah kudeta Myanmar ini dibangkitkan. Sampailah kalau kita tengok Presiden Jokowi iaitu Presiden Indonesia dilantik sebagai ketua ASEAN dan isu ini dipertengahkan. Dan kalau kita dengar pada baru-baru ini di mana PBB memuji langkah berani yang dilancarkan oleh Jokowi, di mana beberapa minggu yang lepas di mana Presiden Jokowi dikatakan menghantar General TNI tertinggi di Indonesia untuk membuat satu rundingan negosiasi terhadap Menteri Menlu di Myanmar. Tetapi selepas daripada itu, di mana kedutaan Menlu daripada Myanmar menolak negosiasi bersama dengan menteri-menteri ASEAN. Dan kalau kita tengok selepas itu, isu ini dibangkitkan semula dan di mana Ketua ASEAN iaitu Presiden Jokowi menghantar semula menteri tertinggi TNI ke Myanmar untuk membuat satu rundingan ataupun satu negosiasi bagaimana menjaga hak asasi khususnya untuk meredahkan apa yang berlaku di Myanmar guys. Dan kalau kita tengok rundingan demi rundingan banyak yang telah dilakukan oleh Jokowi untuk memastikan sementara beliau menjadi ketua ASEAN, banyak perkara-perkara yang sebelum ini yang mengganggu hak asasi manusia khususnya di ASEAN, di mana beliau ataupun Presiden Jokowi ini ingin menjadikan ASEAN ini, negara-negara ASEAN ini damai dan terhindar daripada segala konflik yang menyentuh bak hak asasi manusia. Sebenarnya yang berlaku di Myanmar ini, selagi masyarakat ataupun selagi pemimpin di Myanmar ini tidak mengubah diri mereka sendiri sampai ataupun sehingga itulah apa yang berlaku di sana akan berpanjangan. Sampailah kalau kita tengok masyarakat dan juga pemimpin di sana sendiri ingin berubah untuk menjadi lebih baik, mungkin corak pemerintahan ataupun corak kehidupan di Myanmar akan berubah. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Menlu daripada Indonesia, Ibu Merusudi telah menyatakan Myanmar tidak akan berubah guys, sehinggalah mereka sendiri iaitu masyarakat dan juga pemimpin di Myanmar mengubah nasib mereka sendiri. Jadi sekarang terpulang kepada Myanmar bagaimana mereka untuk mencari satu solusi untuk menjadikan Myanmar ini menjadi negara yang damai. Dan kalau kita tengok masyarakat dan juga pemimpin dia sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri. Walaupun kita hantar negara-negara yang hebat untuk mengubah nasib di Myanmar, ini akan berubah guys. Sampailah mereka yang sendiri untuk mengubah nasib mereka. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you in the next video guys.